Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pendidikan pesantren Super Kemla Roibah Hanifidah. Yang terpulang kepada kepala sekolah saya dan guru saya, kakak kelas saya, adik kelas saya, serta teman-teman saya yang saya cintai dan saya hormati. Yang gak lupa pada keluarga yang di rumah, semoga sehat selalu, umurnya dipanjangin dan rezekinya dilimpahin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kenalin, nama aku Sinta, aku kelas 9 MTS Quran ya, Quran Roibah Hanifidah. Bakal jelasin tentang zakat. Apa sih zakat itu? Jadi pengertian zakat itu apa, kok di sini aku tuh bakal jelasin tentang pengertiannya, jenis-jenisnya, golongan-golongan orang yang bakal dikasih zakat. Terus itu ada yang menerima sih bahasanya. Terus itu ada juga ini apa sih? Cara ngitungnya. Terus yang terakhir tuh syarat-syarat buat zakatnya. Nah, terus yang pertama itu ada pengertian gimana apa sih secara syariat itu zakat itu adalah mengeluarkan sebagian harta yang mencapai batas minimum dan haul yang untuk diberikan kepada golongan yang berhak mendapatkan gitu. Terus kalau misal pengertian juga zakat itu tuh juga berasal dari bahasa Arab yang artinya itu yaitu zakah, dimana artinya adalah suci atau membersihkan gitu. Terus selanjutnya ada golongan untuk orang-orang yang menerima atau biasa itu disebut dengan sama yang namanya itu asnaf gitu ya. Yang pertama itu ada fakir, terus miskin, amil, mualaf, fisabilillah, ibnu sabil, rikob, terus gamirin. Yaitu jadi yang pertama ada fakir tuh yang gak punya harta buat kebutuhan dasar mereka sendiri, bener-bener kayak ya udah nggak bisa memenuhin mereka sendiri tuh gak bisa. Terus ada juga miskin itu nggak punya harga tapi harga kan nggak punya harta tapi nggak mencukupi gitu, punya harta tapi nggak mencukupi. Terus kalau amil itu yang ngurusin zakat, pengurus zakatnya. Terus kalau misal mualaf itu ada orang yang baru masuk Islam. Terus ada fisabilillah yaitu pejuang di jalan Allah. Kalau ibnu sabil itu adalah musafir yang kehabisan bekal. Terus sama rikob itu memerdekakan budak. Sama yang terakhir itu ada gomirin atau orang yang lagi berada dalam hutang gitu. Pokoknya ada 10 gitu golongannya. Terus lanjut di sini cara ngitungnya gimana sih? Nah, kita tuh kalau misal bagiin itu ada 5 ya, ada 5 yang kita bagiin, yaitu ada uang, pertanian, ternak, perak, sama emas. Nah, kalau uang itu tuh setara dengan 85 gram atau 2,5% dari total simpenannya gitu. Kalau pertanian itu adalah 5% jika diairi dengan biaya atau irigasi. Nah, kalau 10% itu jika tanpa biaya atau hujan gitu. Nah, lanjut di sini ada ternak. Ternak itu ada 2 ya. Yang pertama itu kambing, yang kedua sapi. Kalau sapi itu 30 ekor atau 1 ekor anak sapi yang 1 tahun umurnya gitu. Terus yang kedua itu ada kambing, di mana 40 sampai 120 ekor itu sama dengan 1 ekor kambing gitu. Lanjut perak. Kalau perak itu nisab 595 gram ya, atau 2,5% dari total perak tersebut. Kalau emas itu nisabnya itu 85 gram, 2,5% dari total emasnya gitu. Atas syarat-syaratnya apa sih syarat kita buat zakat? Itu ada 4 ya. Yang pertama itu adalah muslim, balik, berakal, merdeka. Terus ini ada memiliki harta secara penuh atau sempurna. Terus dari situ harta bukan untuk kebutuhan pokok. Terus yang terakhir adalah harta mencapai nisab dan haul itu selama 1 tahun hijriah kecuali hasil pertanian. Terus lanjut jenisnya itu ada dibagi 2. Yang pertama itu adalah zakat fitrah, yang kedua itu zakat mal. Apa sih zakat fitrah itu? Jadi tujuannya itu adalah untuk membersihkan jiwa dan juga menyempurnakan puasa gitu. Terus dikeluarkan juga pada waktu bulan Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri gitu. Terus besarannya itu sekitar 3,5 liter atau 2,5 kg ya, setara dengan harga beras gitu. Lanjut, kalau zakat mal itu adalah yang dikeluarkan dari harta yang dimiliki setelah memenuhi syarat nisab dan juga haul. Kemudian jenis yang dizakati itu adalah hasil tani dan juga dagang. Kemudian dagang dan juga hasil profesi. Sama yang terakhir ada emas, perak, sama investasi. Oke, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.